Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Hari ini Ibu Aning akan menjelaskan materi mengenai peristiwa penting di Eropa. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah di seluruh Indonesia diharapkan dapat menyimak dengan baik ya. Pada pembahasan materi hari ini, Bu Aning akan membahas beberapa materi pokok pembahasan. Untuk yang pertama, Bu Aning akan membahas mengenai Renaissance. Untuk yang kedua, mengenai Aufklärung. Untuk yang ketiga, mengenai reformasi gereja. Yang keempat, mengenai merkantilisme. Dan yang terakhir, mengenai revolusi industri. Untuk yang pertama, Bu Aning akan membahas mengenai gerakan dari Renaissance. Gerakan dari Renaissance itu sendiri yaitu kelahiran, kebudayaan, klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat di Eropa. Nah, gerakan Renaissance ini diperkenalkan oleh Jules Michelet. Oke, untuk slide berikutnya Bu Aning akan menjelaskan bagaimana gerakan Renaissance ini bisa muncul. Ternyata sebelum gerakan Renaissance ini muncul, di kehidupan masyarakat Eropa telah terjadi masa kegelapan atau Dark Age, di mana masa ini telah didominasi oleh pihak gereja. Nah, bahkan kehidupan dari masyarakat ini harus disesuaikan dengan tujuan akhir hidup manusia, yaitu apa? Kehidupan sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga manusia hanya mencari keselamatan saja. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena berkembangnya dominasi gereja, anggapan ilmu pengetahuan itu juga harus dilandasi dengan aturan agama dari gereja. Oleh karena itu, muncullah pembatasan-pembatasan dalam mengembangkan sebuah pemikiran maupun ilmu pengetahuan pada waktu itu. Nah, kemudian pada masa ini ternyata pihak gereja juga mengatur di berbagai segala bidang. Bahkan pada waktu itu, posisi rajanya yang berkuasa pada waktu itu di Eropa tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Nah, oleh karena itu banyak masyarakat Eropa yang protes. Kemudian mereka saling mencari dukungan untuk memunculkan gerakan dari Renaissance ini. Untuk slide berikutnya, Bu Aning akan menjelaskan mengenai dampak dari gerakan Renaissance itu sendiri. Untuk dampak yang pertama, itu runtuhnya dominasi gereja. Kemudian dampak yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga, munculnya kebebasan dalam hal berpikir. Kemudian yang terakhir, mendorong pencarian daerah baru. Untuk slide yang berikutnya, Bu Aning akan membahas mengenai Aufklärung. Nah, Aufklärung ini adalah sebuah gerakan tidak jauh beda dengan gerakan yang sebelumnya. Nah, Aufklärung ini adalah suatu gerakan besar di Eropa pada abad 18 Masehi yang memberikan kedudukan dan kepercayaan yang luar biasa kepada akal budi manusia. Tokoh yang membawa gerakan ini menanamkan kepada pengikutnya bahwa akal manusia itu harus digunakan untuk menjawab semua permasalahan yang ada di kehidupannya, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan Aufklärung. Pada masa ini atau pada masa Aufklärung ini, manusia mulai menggunakan akalnya untuk apa? Untuk meneliti secara kritis segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya, seperti itu, termasuk di dalam kehidupan bernegara. Nah, pada masa ini banyak tokoh yang mulai berani untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, pendapatnya pada waktu itu bisa berupa kritikan maupun celaan terhadap raja yang bersikap otoriter dan diktator. Pemikiran Aufklärung ini ternyata banyak memunculkan pemikiran-pemikiran lain.
Nah, gerakan Aufklärung ini ternyata banyak memunculkan pemikiran-pemikiran lain. Di antaranya, yang pertama, pemikiran rasionalisme. Yang kedua, idealisme. Yang ketiga, Kantianisme. Dan yang terakhir, empirisme. Untuk slide yang berikutnya, Bu Aning akan membahas mengenai gerakan dari reformasi gereja. Arti dari reformasi gereja yaitu upaya perbaikan tatanan kehidupan yang ada di dalam gereja yang sudah menyimpang, ya. Latar belakang dari munculnya gerakan reformasi gereja ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya berbagai penyimpangan di dalam tubuh gereja yang dianggap telah memberikan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kemudian yang kedua, adanya penentangan dari masyarakat Eropa pada waktu itu mengenai surat penjualan pengampunan dosa. Yang ketiga, adanya kebangkitan dari gerakan Renaissance dan Humanisme. Gerakan reformasi gereja ini berawal muncul di Jerman yang dipelopori oleh tokoh bernama Martin Luther. Martin Luther ini memulai dengan berani menempelkan poster-posternya yang berisi kritikan atas keserakahan dan kemewahan kehidupan duniawi di dalam pihak gereja. Nah, beberapa ajaran tokoh dari Martin Luther ini, yang pertama, Luther menolak supremasi dan absolutisme dari paus. Kemudian yang kedua, Luther menolak semua sakramen pengakuan dosa. Yang ketiga, Luther juga mengemukakan bahwa tidak perlu ada mediator antara orang dengan Tuhannya. Dampak dari gerakan reformasi gereja itu yang pertama, berkembangnya kebebasan dalam hal berpikir. Kemudian yang kedua, menumbuhkan demokratisasi politik. Kemudian yang ketiga, mengakibatkan terbelahnya agama Kristen. Untuk slide berikutnya, Bu Aning akan membahas mengenai merkantilisme. Nah, merkantilisme ini sendiri adalah kebijakan politik ekonomi negara imperialis yang bertujuan untuk menumpuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai tolak ukur kekayaan dan kekuasaan dari sebuah negara itu sendiri. Nah, apabila sebuah negara mempunyai logam mulia yang banyak, maka bisa dikatakan negara itu menjadi negara yang cukup kaya atau kaya. Merkantilisme ini diperkenalkan oleh Colbert. Nah, merkantilisme juga mempunyai tujuan pokok, yaitu yang pertama, memperoleh kekayaan bagi negara untuk membiayai negaranya. Yang kedua, menjadikan negara sebagai penguasa ekonomi. Yang ketiga, mempertinggi citra dari bangsawan. Oke, merkantilisme dilatar belakangi oleh penjelajahan samudra. Dalam perdagangan, karena uang sama nilainya dengan emas, maka para pedagang mulai berupaya memperoleh emas sebanyak-banyaknya untuk mereka timbun sebagai tolak ukur dari kekayaan mereka. Nah, merkantilisme ini sendiri juga mendorong imperialisme kuno untuk mencari daerah jajahan yang baru dengan tujuan menguasai perdagangan secara monopoli. Untuk slide yang terakhir, Ibu Aning akan membahas mengenai revolusi industri. Nah, anak-anak tahu ya, pengertian dari revolusi itu sendiri yaitu perubahan secara cepat atau perubahan besar-besaran secara cepat. Jadi, revolusi industri yaitu sebuah perubahan besar dalam proses produksi dengan menggunakan tenaga mesin yang semula menggunakan tenaga manusia. Jadi, tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Itulah yang dinamakan dengan revolusi industri.
Revolusi industri ini juga mempunyai beberapa dampak. Yang pertama, harga barang menjadi murah. Karena apa? Sudah digantikan dengan tenaga mesin. Memproduksinya cepat dan lebih hemat. Kemudian yang kedua, upah buruh jadi murah. Karena ketika sudah digantikan oleh tenaga mesin, beberapa manusia sudah tidak dibutuhkan, tenaganya sudah tidak dibutuhkan. Nah, sehingga ada pemangkasan di dalam hal upah atau pembayaran gaji ya. Kemudian yang ketiga, kaum buruh dijadikan korban pemerasan bagi majikannya. Kemudian yang terakhir, karena adanya revolusi industri ini, jadi mengembangkan sistem kapitalisme di sebuah negara itu. Nah, ternyata revolusi industri ini juga bisa menyebabkan PHK massal, sehingga banyak manusia yang menjadi pengangguran. Oke, sudah selesai pembahasan materi kali ini. Sebelum Bu Aning tutup, Bu Aning ingin mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak maupun kalian semua sudah menyimak penjelasan dari Bu Aning dengan baik. Tetap semangat belajar sejarah dan semoga kalian semua tetap sehat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu Aning tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.